apa kabar? Kembali saya berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, saya mulai dalam beberapa titik saya tidak mulai nggak sepakat saya dengan Anda itu ya. Apa boleh buat gitu? Karena Tertentu Pak Prabowo. Saya kan juga termasuk orang yang berpikir ini mungkin siasah gitu menyebutnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ya. Jadi kelihatannya kok dia nurut betul, walaupun bolak-balik nyebut gurunya, saya bilang ini kan strategi Pak Prabowo bagaimanapun dia jenderal gitu. Tapi ketika kemudian saya menyimak ketika dia bertemu Xi Jinping dan kemudian dia menyampaikan sambutannya di situ Prabowo, saya kecewa betul dan saya merasa saya nggak punya harapan bahwa Prabowo itu akan membuat semacam pembeda dengan Jokowi karena di situ dia menyatakan jelas bahwa di situ menyatakan dia ingin mengemphasize atau apa ya bahasanya menekankan memperkuat hubungan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dengan Cina. Jadi sebenarnya nggak lebih bahwa Prabowo itu Jokowi kecil gitu. iya itu saya dapat bocoran dari istana bahwa Pak Presiden Jokowi itu selalu membuka hari-hari politiknya itu dengan mengintip Hersu Point dan Rocky Gerung official itu. Jadi, dia tahu apa sebetulnya keadaan di hari itu. Jadi dia tahu bahwa dia lagi mau disingkirkan oleh Prabowo. Padahal kita cuma saling bikin analisis saya dengan Ah, Hersu kan. hmm, Tetapi kemudian itu tumbuh menjadi semacam keyakinan bahwa pasti Prabowo lagi nyusun kekuatan yang berupaya untuk menghalangi ambisinya. Dan itu adalah deteksi yang sangat normal dari seorang yang sedang terdesak kan. hmm, Jadi Pak Jokowi mengerti bahwa dia sebetulnya sedang kehilangan kekuasaan karena aktivitas Prabowo, bahkan Prabowo pergi ke Cina itu ditafsirkan oleh Prabowo, oleh Jokowi bahwa Prabowo ingin memperoleh semacam sensasi internasional tuh. hmm, hmm, Walaupun di Cina Prabowo mengatakan tentu dia akan melanjutkan tema-tema Jokowi karena nanti kan videonya akan tiba ke Jokowi juga. Tetapi pada saat yang sama kita lihat orang-orang dekat Gerindra itu tetap ngomong bahwa Jokowi itu mesti dikendalikan. Kan itu hmm, intinya kan. Jadi kita lihat tetap ini dua orang taktikus. Bagaimanapun Jokowi adalah seorang taktikus karena ada 9 tahun memerintah dia tahu watak manusia kan dengan melihat gesturnya dia udah tahu nih yang mudah-mudahan ke istana nih maunya apa tuh. hmm. Sementara Prabowo seorang taktikus yang mempraktekkan taktik itu di dalam medan politik seperti di medan perang gitu kan. Jadi terlihat kan kalau di dalam medan perang itu ada latihannya adalah misalnya buat membidik musuh itu yang bergerak diumpankan dulu semacam bayangan yang bergerak lalu ditembak di situ dan dua kali tembak kalau nggak kena itu artinya dia musuh salah penembaknya yang goblok kan. Hmm. Jadi sebagai orang yang melatih Kopassus Prabowo tentu menyimpan strategi. Tapi bagi publik kita memang melihat bahwa kondisi ini akan menyebabkan ketegangan antara Jokowi dan Prabowo dalam banyak kasus. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini kan ya nggak salah kan kalau publik kemudian menafsirkan seperti saya menafsirkan juga gitu ya, Bung Rocky karena kalau kita bahas kemarin bahwa dia dipastikan akan tetap melanjutkan program-programnya Pak Jokowi dan kemudian juga dia menyatakan bahwa eh, kabinetnya ini nanti Pak Jokowi akan banyak di pendapatnya paling ditanya paling banyak begitu. Sekarang ketika ke Cina pun dia menyatakan oh rupanya misi dia itu melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dan kita tahu kan dampak dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kaitannya hubungannya dengan Cina ini. Tentu secara secara formil speech dari Pak Prabowo mesti begitu tuh. Karena relasi Prabowo dengan Jinping harus berdasarkan relasi Jinping dengan Jokowi. Kan nggak bisa itu tiba-tiba Prabowo datang dengan Hmm, proposal baru. Tentu Jinping akan bilang, kalau begitu segala macam utang utang Jokowi mau diputihkan. hmm, Sama seperti tuntutan Mahathir dulu. Kalau begitu seluruh infrastruktur perjanjian mau dievaluasi. Kan dengan mudah sebetulnya Prabowo menjaminkan bahwa seluruh perencanaan yang membutuhkan modal dan keahlian Cina itu akan diteruskan. Jadi itu basa-basi untuk kepentingan relasi politiknya. Tetapi lain lagi basa-basi itu kalau menyangkut ambisi, bukan sekedar ambisi, tapi kemestian Prabowo untuk meyakinkan koalisinya bahwa dia yang memerintah, kan itu rumitnya kan di situ. Kalau Prabowo kasih kesan bahwa dia akan dikendalikan oleh Jokowi, maka Golkar, Demokrat juga akan bereaksi pada Prabowo. Jadi sulitnya di situ. Jadi tetap kita lihat bahwa batas kegelisahan Pak Prabowo sekarang adalah mengatur sedemikian rupa sehingga internasional tetap tidak terganggu dengan tibanya rezim baru, tetapi juga tidak boleh menyebabkan Prabowo itu tetap dianggap sebagai anak buah Jokowi. Itu juga bertentangan dengan watak Prabowo sendiri yang selalu ingin one man show sebetulnya kan, sebagai komandan yang bertahun-tahun di train di dalam
disiplin militer. Jadi sekali lagi dilema itu ada pada Prabowo. Pada saat yang sama dilema itu akan diserang atau dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global. Tuh, kalau kita lihat misalnya pergerakan rupiah sekarang udah hampir menyentuh 16.000, itu juga problem di dalam soal membayar utang. Jadi sekali lagi Prabowo ada dalam kesulitan. Nah, kesulitan itu bertambah lagi dengan problem di Mahkamah Konstitusi. Yusril Ya. misalnya yang kita bahas tadi pagi itu mulai melihat bahwa jangan-jangan memang nggak bisa nyampe nih kabinet ini. Maka sebaiknya dia mulai kasih sinyal bahwa dia sebetulnya tidak setuju dengan Gibran. Kalau Prabowo dia setuju. Jadi tetap terlihat di kalangan Prabowo internal dibagi dua tuh. Ada yang tetap mengasuh supaya Jokowi nggak terlalu panik dengan perubahan kekuasaan nanti. Tapi ada juga yang disuruh untuk mengatakan bahwa Jokowi itu tidak boleh lagi ikut campur di dalam pembentukan kabinet Prabowo karena efisiensi sebetulnya. Kalau nggak kan habis dong, Golkar nggak dapat kursi atau sedikit, Nasdem kena mau diambil sama Pak Jokowi kan. Ini juga terkait dengan upaya Jokowi untuk menempatkan orang-orangnya supaya paling nggak sampai 2020 setelah dia lengser, dia masih punya sisa pengaruh tuh, terutama di dalam penempatan pemimpin-pemimpin angkatan di kalangan TNI dan beberapa gubernur yang juga sudah disiapkan untuk tetap dianggap sebagai hasil maneuvering dari Pak Jokowi. Semua itu tentu akan kembali menyebabkan ketegangan dengan Pak Prabowo karena Prabowo nggak bisa ganti orang sesuka-sukanya kan Ya, dari segi etika politik maupun dari segi undang-undang kalau dia sudah diputuskan sebagai kepala staf misalnya itu berlangsung terus. Jadi ya, itu ya. dilemanya dan dilema yang kita anggap bagus karena nanti ada ketegangan terus antara Prabowo dan Jokowi. Ya, ini Anda tentu menyinggung kaitannya ini dengan ditunjuknya Marsdia Tony Haryanto ya, yang Ya, menjadi ya. Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan itu adalah ajudannya Pak Jokowi dan umurnya masih sangat muda ini, Bung Rocky. Itu orang yang melihatnya di situ. Karena dia ini dia baru akan pensiun itu bersamaan dengan masa jabatan presiden yang akan berakhir tahun 2029. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya itu menarik juga Pak Maruli itu Kepala Staf Angkatan Darat itu baru akan pensiun itu dia tahun 2028 kalau tidak salah saya ingat saya mungkin 2007 atau 2027 atau 2008. Listio Sigit baru tahun 2026. Jadi praktis Pak Prabowo itu nanti betul-betul dikelilingi orang-orang seputar orang-orang yang dipilih oleh Pak Jokowi. Padahal kan harusnya Pak Prabowo punya punya tim sendiri kan begitu Bung Rocky ya. Tapi kan seperti Anda bilang nggak mungkin dia mengganti-ganti orang ketika belum pensiun gitu. Ini ini permainan catur yang sebetulnya terbuka untuk kita lihat skornya tuh. Jadi skornya sementara ini ada pada Prabowo karena itu uh, usulan Rokade itu diajukan oleh Jokowi. Tetapi papan catur itu kan juga bisa tiba-tiba mejanya goyah terus berantakan papan caturnya. Maka Hmm. mulai lagi disusun ulang itu kan permainan itu. Ini tetap kita menduga bahwa kekuasaan itu selalu ada dalam ketegangan. Apalagi kekuasaan yang diselundupkan secara secara sublim oleh Jokowi pada Prabowo. Dari awal kita tahu Prabowo tahu bahwa dia akan diselundupkan kekuasaan. Maka dia memanfaatkan itu karena dia belum memperoleh kekuasaan. Begitu dia memperoleh kekuasaan, maka pintu-pintu penyelundupan pasti dia tutup. Walaupun udah bocor beberapa pintu hari ini kan, jadi beberapa tadi mungkin potensi menteri juga udah ditentukan oleh Jokowi, kepala staf beberapa dan pemimpin TNI juga udah ditentukan. Tetapi sejarah tidak mungkin lurus seperti yang dibayangkan oleh Jokowi itu. Begitu Mhm. ada guncangan ekonomi, maka ada alasan Prabowo untuk mengubah komposisi kabinet di dalam kabinet Prabowo yang di dalamnya mayoritas misalnya masih ada orang-orang Jokowi. Hal yang sama juga kita lihat waktu kita reformasikan beberapa kabinet kabinet awalnya Gus Dur terpaksa mesti mengakomodasi juga orang seperti Wiranto yang adalah carry over atau bagian dari Orde Baru. Beberapa menteri zaman Pak Harto masih diakomodasi oleh Presiden Gus Dur. Tapi kemudian Wiranto dipreteli juga oleh Gus Dur tuh karena tidak mungkin tuntutan publik itu eh, tidak diperhatikan oleh Gus Dur. Hal yang sama juga begitu. Jadi tetap potensi menteri-menteri yang disodorkan Pak Jokowi itu dalam 2 semester bisa juga diganti oleh Prabowo. Demikian juga tentu kalau ada alasan-alasan global security yang terlalu memerlukan keahlian, lalu Prabowo mungkin reorganize lagi pemimpin TNI, kan tetap
Prabowo akan anggap dia panglima tertinggi itu yang punya hak prerogatif untuk menentukan komposisi pemimpin-pemimpin TNI atas alasan-alasan strategis. Kan itu Ya, dasarnya tuh. Jadi kita juga tetap lihat bahwa ketegangan ini adalah uji coba di antara dua orang yang tadinya saling memanfaatkan, tapi sekarang akan menjadi saling bermusuhan. Karena itulah dalil politik. Bukan kita minta supaya Jokowi dan Prabowo bermusuhan, tetapi akan terjadi begitu. Karena fatwanya begitu, fatwa politik begitu. Tidak mungkin ada dua matahari dalam sebuah ya, sistem pemerintahan. ya. Dan yang nah ini menarik kalau ngomongin kabinet. Saya mendengar rumor yang saya kira ini penting dicek kebenarannya, Bung Rocky. Kabarnya dalam rangka menyiapkan tadi tetap di bawah kontrol kabinet itu kontrolnya Pak Jokowi itu bukan bukan berarti Pak Jokowi yang kemudian ikut cawe-cawe membentuk kabinet, tapi Pak Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle kabinet transisi. Jadi nanti mereka-mereka ini betul-betul kabinet transisi ini nanti akan dilanjutkan langsung oleh oleh Prabowo. Kabarnya seperti itu dan itu kan saya kira cukup masuk akal rumor ini karena kan sekarang misalnya Nasdem juga mau ditarik kembali kan tinggal nambah nambah Demokrat saja di situ gitu, Bung Rocky. Ini akal-akalan Jokowi yang udah tahu dia dia bakal melemah lah. Kan teorinya Jokowi apapun besarnya kekuasaan sekarang, dia akan dicicil oleh sejarah untuk melemah. Prabowo apapun rentannya kekuasaan sekarang, dia akan dicicil oleh sejarah untuk menguat. Kan itu model yang terjadi. Ini lepas dari hasil MK atau hasil Hmm. apa namanya kalau terjadi hak angket nanti. Tetapi logikanya begitu. Nah, Prabowo masih sampai Oktober dia merasa dia harus membangun setup kekuasaan dengan cara yang betul-betul sistematis kan. Apalagi dia punya semacam keyakinan bahwa dia bisa menjadi Garuda Asia gitu atau pemimpin Asia atau macan Asia kan. Sementara Jokowi nggak akan dilirik lagi oleh pemain-pemain global di Asia kan. Karena bagaimanapun strategi di Indo-Pasifik misalnya akan minta supaya Prabowo itu tune in dengan kepentingan Amerika di situ tuh. Tetapi Prabowo tahu bahwa kalau dia tidak mengakomodasi kepentingan Cina itu akan berantakan juga karena Indonesia tidak cukup kuat secara militer, rentan secara ekonomi dan potensi konflik karena hubungan rasial tuh. Jadi tetap Prabowo itu dimasukkan dalam suatu kompleksiti yang tidak pernah dimengerti oleh Jokowi itu. Kan Prabowo nggak bisa terangkan bahwa begini Pak Jokowi ya situasi global begini, situasi ketegangan etnis begini. Kan Jokowi nggak pernah tahu itu kan. Selama pemerintahan Jokowi, Jokowi tidak punya akses untuk jadi tokoh internasional dan ambisi dia pasti akan dibatasi oleh kapasitas dia tuh. Sementara Prabowo tentu dia tidak ingin sekedar menjadi pemimpin Indonesia. Dia dari awal ingin jadi macan Asia. Dia ingin dari awal ingin mengembangkan kembali Soekarnoisme di tingkat global tuh. Jadi semua hal ini yang kita harus hitung. Jokowi tidak pernah membayangkan bahwa kapasitas dia itu betul-betul nggak ada apa-apanya dibandingkan kapasitas Prabowo di dalam semua aspek tuh. Tetapi basa-basi politiknya kita hormati juga Prabowo tentu akan sopan santun ala Indonesia untuk mengatakan saya ini akan meneruskan proyek-proyek Jokowi. Nah sebaliknya Jokowi sebagai orang yang sudah terlatih mencium bau kekuasaan dia tahu bahwa pasti satu waktu dia akan ditinggalkan oleh Prabowo. Ini bukan bukan doa kita atau harapan kita. Ini adalah rumus-rumus politiknya begitu. Ya, ya. Ya, makanya ketika saya mendengar rumor itu, menurut saya ini kegilaan apa lagi? Karena kalau kabinet transisi dibentuk sekarang itu nantinya begitu take over dari Jokowi ke Prabowo, itu yang ganti hanya presiden dan wakil presidennya. Semua menterinya sudah disiapkan oleh Jokowi kan. Ya, tapi kan kalau kita lihat, ini saya bilang ini ide gila banget. Tapi apalagi sih nggak lebih gila dari itu kan udah banyak terjadi gitu loh. Jadi Enggak, mungkin saya saja kira itu terjadi. itu bukan ide gila, itu ide waras dari orang gila. Iya, iya. Siapapun yang membuat ide itu ya, kan? Karena kita nanti kemudian jangan sampai dipelintir Anda nyebut Jokowi orang gila. Ini kan rumor politik akan ada ide seperti itu gitu ya, Bung Ya Rocky. kita kan yang kita sebut kegilaan dalam politik bukan kegilaan secara psikiatri sebetulnya Ya, begitu. ya, ya, Itu ya, ya. ya betul ODGD juga ya, orang orang dengan gangguan jabatan gitu ya. dengan gangguan jabatan sebetulnya Ya, itu dan kita pahami itu yang juga kita pahami bagaimana misalnya Gibran menyaksikan perubahan politik dan dia mulai merasa resah sebetulnya karena olok-olok pada Gibran itu luar biasa tuh netizen kalau yang mengolok-olok itu apalagi yang ada di sosial media itu gila-gilaan tuh. Nah kita hmm, mau lihat juga bagaimana perkembangan Prabowo melihat bahwa wakil presidennya itu tidak ditempatkan secara proper oleh warga negara Indonesia itu juga problem nanti tuh. ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, Oke. tetap ngobrol. Ya. Oke.